Dr. Subadi sebagai penghubung antara IKP dengan Bagas Unpad. Tujuan mengadakan webinar untuk menyampaikan sosialisasi tentang pelayanan BPJS Kesehatan JKN khusus untuk para warga IKP Unpad. Pak Rektor sudah menjelaskan menyinggung pada waktu wawancara akhir tahun yang lalu dan dengan kawannya yang sangat simpati. Baru hadir dan belum mengenal. Kebetulan para pensiun ini ibu-ibu dan bapak-bapak IKP ketua umumnya dokter spesialis ginekolog. Gitu mules mana? Iya, alhamdulillah alamin. Salah ketua bidang olahraga dan kesehatan itu Pak Anak, mana ada Pak Anak. Nah ini Bapak Jemros. Ketua bidang olahraga salam kesehatan ya, hari ini juga salah satu dari kegiatan beliau. Maka dok dihaturanan untuk mulai penyuluhan punten jangan nanti hilap jangan dokter Asep. Dokter Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa tersanjung kalau bahasa Sunda mau waas gitu ya. Karena di sini itu ada guru saya, ada Bapak Suji, ada programan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran saya di sini tolong jangan dianggap sebagai tamu. Ini adalah kunjungan dari anak ke orang tua. Saya ini berada di tengah-tengah keluarga IKP Unpad. Jadi saya tuh anaknya ibu, anaknya bapak. Menindaklanjuti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor waktu tanggal 31 ya, 31 Desember akhir tahun kemarin. Alhamdulillah Pak Rektor memberikan amanah Pak ke klinik. Saya izin karena saya di sini menggantikan Dr. Heri, karena Dr. Heri sekarang menjadi direktur di rumah sakit di Jatinangor, rumah sakit Unpad. Jadi saya mewakili klinik untuk bisa mensosialisasikan keterkaitan program yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi Pak Rektor itu sayang sama Bapak dan Ibu sekalian. Saling bersayangnya, saya digandeng nih sama Pak Rektor untuk bikin program. Namanya program Unpad Sehat. Jadi diharapkan, saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian sehat dan masih produktif. Buktinya kan saya datang aja masih ada yang terampil main kecapi, ada yang nyanyi gitu kan. Berarti kan memang itu selama kita aktif bergerak, insya Allah penyakit jauh. Jadi kembali program Unpad Sehat ini adalah program prioritas untuk Bapak dan Ibu sekalian. Prioritasnya gimana? Prioritasnya adalah Bapak Ibu sekalian kalau misalkan sakit silahkan berobat ke klinik kesehatan Unpad. Dulu kami ada di Jalan Dipati Ukur 46 karena rencananya mau dibuat rumah sakit ya. Jadi kami pindah ke Jalan Cina Perbangsa nomor 2. Itu untuk yang di Bandung. Untuk yang di Jatinangor kita ada di dalam klinik, ada di dalam kampus dekat gerbang lama. Sekalian saya juga mau minta doa, minta restunya dari bapak saya, dari ibu saya di sini. Tolong doakan karena rencananya
yang di Jalan Juanda 248, insya Allah nanti akan dibikin klinik juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa berobat di Bandung di dua klinik. Satu klinik yang di Singapura Bangsa, satu kedepannya adalah yang di Dago 248. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggalnya di daerah Dago sana nanti bisa berobat di Jalan Juanda 248. Pasti Bapak dan Ibu sekalian bertanya, apa sih benefitnya dari Unpad Sehat gitu ya? Oke. Benefitnya salah satunya adalah Bapak dan Ibu mendapatkan prioritas. Jadi nanti kalau datang ke klinik, maka kebetulan saya ditemenin dengan bagian pemasaran klinik Pak Mahfudin, ada penanggung jawab klinik Dr. Aglalita, dan untuk pendaftaran ada Teh Tini. Jadi nanti mejanya dari mulai meja pendaftaran ini udah khusus, Bapak udah khusus daftar. Sementara ini kan belum ada nih kartu Unpad Sehatnya. Kemarin nanti kartu Unpad Sehat dapatnya dari SDM bukan dari klinik. Ya, selama kartu Unpad Sehatnya belum ada, silahkan. Kalau ada kartu IKP ada. Belum. Jadi apa tuh ya identifikasinya ya? Asdes kuning dulu. Ya, nanti bolehlah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu dari IKP 4 gitu ya. Nanti langsung sama Teh Tini. Nanti setelah itu Bapak akan jalur nama kami jalur khusus, ketemu dokter jalur tol, ketemu dokter. Setelah ketemu dokter, misalkan perlu pemeriksaan laboratorium, Bapak Ibu nggak usah naik ke atas karena laboratoriumnya kan kita di atas kalau Singapura Bangsa. Nanti biar tim kita yang ke bawah. Ya. Yang ketiga, kalau misalkan dapat obat nih, misalkan dapat obat, udah tinggal tunggu aja. Kita udah siapkan ruangan tunggu khusus untuk Bapak dan Ibu di ruangan. Begitu juga kalau Jatinangor mungkin sedikit kali ya, mungkin banyak yang di Bandung. Oleh karena itu, supaya program ini bisa berjalan, ada syaratnya Bu. Udah tahu syaratnya belum? Jadi syaratnya gini, ini sebetulnya untuk mempermudah kita juga. Kenapa? Karena khawatir nanti keseliluan sama pasien yang lain. Syaratnya kepesertaan BPJS Bapak dan Ibu tolong dipindahkan ke klinik kesehatan Unpad. Udah belum? Yang belum ngacung deh. Jadi lebih banyak yang belum ini. Gak apa-apa. Mungkin nanti untuk pemindahan kita akan bantu. Ada Pak Mahfudin nanti bisa bantu dengan teknik ini untuk proses pemindahannya. Karena sekarang kan pakai aplikasi ya, nanti dibantu untuk proses pemindahan. Jadi nanti untuk pelayanan ini akan seperti itu. Jadi ibu-ibu akan mendapatkan prioritas dalam terapi. Yang kedua, ini masih digodok tapi ya Bu ya. Saya mau, kan kalau anak mah nggak boleh ngomong ke orang tua, dorakan. Ini masih dibahas, tapi ini pembahasan yang sifatnya positif. Kenapa? Karena tadi para aktor tuh sayang sama ibu sama bapak, jadi pengen semuanya maksimal. Pembahasannya adalah kita nanti akan siapkan ke depannya, tapi ya udah bukan dalam jangka waktu dekat. Awas nih, ini direkam lagi nih Dokter Azmi. Bukan dalam jangka waktu dekat. Kita akan siapkan satu telemedicine.
Telemedicine itu di mana ibu misalkan kondisi sakit, ibu nggak bisa ke klinik, kita siapkan nomor telepon, nanti ibu bisa konsultasi ke dokter by phone. Obatnya nanti kita akan fasilitasi. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan antar jemput. Antar jemput itu bukan antar jemput ibu dan masa mau klinik yang terjemput. Mudah-mudahan saya doakan ibu panjang umur sehat. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi emergensi, ibu perlu untuk ke rumah sakit, tapi ternyata misalkan armadanya tidak ada, kita akan coba fasilitasi. Ini saya berbicara ke depan ya, bukan dalam kan di sini udah pada sehat. Termasuk yang akan diajukan adalah pemeriksaan MCU untuk bapak dan ibu. MCU itu medical check up. Jadi misal nih ibu ada yang punya riwayat hipertensi, nah nanti pemeriksaan laboratoriumnya apa? Ibu punya riwayat gula, pemeriksaan laboratoriumnya apa? Itu semua tidak dibebankan ke ibu bapak. Ya, jadi pengennya kalau misalkan punya hipertensi, punya diabetes, semua terkontrol, aman. Karena di klinik kita juga, kita ada yang namanya program Prolanis, program penanggulangan penyakit kronis, yaitu penanggulangan gula, diabetes, dan hipertensi. Jadi nanti ibu teh bisa gabung di klinik sebagai peserta Prolanis, di maintain obatnya, di maintain pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi ibu nanti bisa sehat dan produktif seperti itu. Jadi kalau misalkan mau memindahkan kapitasinya, nanti dibantu oleh Teh Tini dan Mama Kudi. Untuk mendapatkan prioritas itu syaratnya tadi apa? Kepesertaan BPJS ke klinik. Ya. Dan jangan lupa tadi saya minta doanya karena rencananya Prof izin yang di 248 itu kita akan kembalikan fungsinya seperti yang di Pati Ukur. Karena di Pati Ukur dulu kan kita punya apotek, punya pratama, punya utama, punya laboratorium. Kita akan alokasikan ke sana, ke Dago 248. Seperti itu. Cukup jelas mungkin ya? Cukup jelas? Ya, bisa dipakai ke fasilitas lain lagi nggak? kalau BPJS itu kan yang vaskes pertama sekelas klinik dan puskesmas Bu. Jadi kalau ibu nanti perlu rujukan, kita buatkan rujukan. Tetap apa yang didapatkan dari BPJS nggak akan hilang, nggak akan hilang. Ibu perlu rujukan, nanti kita buatkan rujukan. Justru kedepannya kita akan coba nanti dengan rumah sakit yang ada di Unpad. Gitu. Maka Bu, kasus pertama kan pasti di Unpad kan, tapi kalau kita perlu sendiri kan itu kan kalau sekarang rumah ya kiranya dari puskesmas yang kebetulan kemudian ada rumah sakit yang dituju ya. Nah ini nanti kalau di Unpad ini rumah sakitnya bisa bebas mana aja atau tertentu atau harus jadi oh enggak. Selama ini rumah sakit yang dibuka oleh BPJS kita kan kerjasama dengan beberapa rumah sakit Bu. Itu terbuka. Bahkan kalau di klinik Unpad mah kadang suka ditanya ke pasiennya, kan daftarnya online Bu, dapat rujukan daftar online. Ibu misal akan mau ke dokter THT misalnya, mau ke dokter THT, pas diklik keluar ke rumah sakitnya Bu. List rumah sakitnya ada rumah sakit apa nih A B C D gitu ya. Biasanya dikembalikan ke pasien, enggak boleh ke rumah sakit mana. Gitu. Jadi vaskes pertamanya yang dipindah ke klinik Unpad.
Ada lagi? Bu, mau ditanyakan dulu karena alamatnya pindah tadi dari kabupaten, nah sekarang pindah ke Bandung. Nah, apakah askes yang saya punya itu tetap berlaku untuk daftarnya di klinik Unpad? boleh Bu. Kan Ibu berarti udah ada BPJS juga ya? Iya. Askes Bisa Bu. Nanti dibantu sama Pak Mahfudin. Untuk pemindahannya kan memang melalui aplikasi. Nanti dipindahkan ke klinik Unpad. karena kalau misalnya dulu yang pernah saya lakukan itu harus merujuk dulu ke puskesmas yang ada di kabupaten, baru saya bisa mendatangi rumah sakit yang ditunjuk, yang ya begitulah itunya, apa mungkin prosedurnya seperti itu. Tapi ya terus terang saja saya kadang-kadang tidak pas gitu untuk yang ditunjuk oleh kabupaten itu, karena terlalu jauh dan lebih dekat malah ada di kota Bandung. Nah itu apakah nanti akan sesuai itu juga? Insya Allah enggak Bu. Kalau Ibu udah pindah, maksudnya Ibu udah tinggalnya di Bandung. Iya. Oke. Nanti klinik, berarti Ibu kalau klinik kita kan di Bandung juga Bu. Nanti rumah sakitnya Kitaran Bandung. Di Bandung saja. Terima kasih. Mana Ibu? Terima kasih. Dok, saya mau tanya. Itu pemeriksaannya kan bebas ya Pak ya, nggak bayar. Tapi obat-obatannya juga bisa bebas. Kemudian obat-obatannya tuh apakah bisa kita pilih? Misalnya kan obat-obatan sekarang ada herbal, ada yang bukan herbal, ada yang paten. Nah itu bagaimana, apakah di Unpad menyediakan herbal juga? Gitu. Terima kasih. Baik, jadi pelayanan Unpad sehat itu, pelayanan Unpad sehat itu, Ibu tidak kehilangan hak sebagai pasien BPJS. Artinya apa? Semua rujukan, semua obat itu semua tercover dari klinik. Yang kedua, pembicaraan terkait herbal kami enggak, sementara ini belum ada obat herbal. Nah, jadi obatnya sesuai dengan ketentuan yang ada dari BPJS. Seperti itu. Cukup mungkin ya. Pak, mana Pak? Ini maaf Pak, saya hanya usul saja. Siap. Ini apakah penjelasannya sudah selesai apa belum? Kalau saya belum selesai, tanya jawabnya di belakang kami. Udah Pak, cukup. Udah. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Barangkali mendapatkan ketegasan atau lebih jelas. Nah ini termasuk juga istri ya. Jadi saya kan nggak bisa atas suami, istri sudah tuan lah. Suami istri maksudnya kan? Oh iya, ya suami istri ya. Tapi tetangga enggak ya Pak? Ada, anak tidak ya, anak tidak ya. Nah, ini ada juga apa kalau janda gimana? Nah, yang kebetulan ya itu bukan kesenungan, tapi suaminya sudah meninggal. Ini pesanan dari dia. Saya mendapat informasi suami dan istri ya. Ya. Jadi kalau misalkan punten ibu bapaknya tadinya di Unpad, tentu berhak. Mungkin cukup jelas ya untuk menghemat waktu. Mangga bapak dan ibu kalau misalkan ada yang bisa dibantu dari tim kami untuk pemindahan kepesertaan, nanti ada Pak Mahfudin dan tim ini di sini. Yes, yes. Andre ya Mbak? Oh iya Pak, ada yang mau bertanya masih? Ya, silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang ingin saya tanyakan dong. Kita sebagai warga Ikaten kan kita dianjurkan untuk pindah fasilitas kesehatan kita dari BPJS ke kartu sehat Unpad. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan fasilitas yang akan kita terima setelah kita memegang kartu kesehatan Unpad ini? Gitu. Kalau misalkan memang sama dengan fasilitas yang diberikan BPJS, saya kira kan sama saja. Tapi tentu yang saya harapkan adalah kita diminta untuk berpindah pada kartu ini pasti ada kelebihannya gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan gitu. Kelebihannya itu di mana dari fasilitas kesehatan yang bisa kita terima. Terima kasih. Baik Bu, saya klarifikasi ya Bu ya. Bukan kartu BPJS diganti dengan Unpad Sehat. Itu dulu ya. Kartu Unpad Sehat itu adalah bentuk identifikasi kita Bu. Ibu tetap pakai BPJS, kepesertaannya dipindahkan ke klinik dan ibu mendapatkan prioritas pelayanan dari klinik. Bisa dipahami Bu atau terlalu cepat saya bicara? Prioritasnya apa Ibu nanti nanya ya. Yang tadi saya sampaikan, Ibu mendapatkan antriannya khusus. Kedua, Ibu ketemu dokternya bisa lebih cepat. Ketiga, Ibu yang mau periksa laboratorium, nggak usah deh Ibu naik-naik ke atas, barangkali jatuh. Nanti tim kita yang ke bawah. Keempat, Ibu antri obat, nanti apotekernya yang ngantri. Termasuk ke depannya yang tadi saya sampaikan. Tapi ini masih digodok yang tadi saya bilang, ya, home visit, telemedicine, ambulans, seperti itu. Karena ya saya secara pribadi pengennya ibu bapak sehat semua ya. Tapi apa misalkan ada kendala dengan kesehatan, izinkan kami sebagai anak ibu untuk memberikan yang terbaik buat ibu dan bapak. Ya, sesuai dengan amanat dari Pak Rektor. Jadi seperti itu. Nanti akan ada pertanyaan nih kalau tadi ya, kalau dengan pertanyaan itu akan timbul pertanyaan. Konsekuensinya apa kalau ibu nggak mindahin kepesertaan? Pertanyaan mudah ya. Ya ibu berarti nggak dapat priority itu. Kan ini mah apa sih dok bahasa Sundana kadede gitunya, kadede di Unpad. Masa sih nggak mau diambil? Ya, anaknya udah sayang sama ayahnya sama ibunya, tolong dong, lagi dulu kan ayah ibunya yang sayang sama anaknya. Sekarang tolong kasih kesempatan kami sebagai anak ibu, putranya bapak, tolong kasih kesempatan pengen kasih yang terbaik buat ayah dan ibunya. Seperti itu. Siapa? Jadi yang dipindahkan itu kliniknya ya? Kepesertaannya Pak, paskesnya betul. Betul kan? Betul. Jadi kalau tadinya misalnya di Buah Batu, Ya. di Buah Batu sekarang dipindahkan ke klinik Unpad. Betul. Nanti bapak ibu berobat ke klinik Unpad. Sementara belum ada kartu Unpad Sehat, kalau ada kartu IKP enggak kartu IKP. Kalau misalkan belum ada, tolong sampaikan bahwa bapak dan ibu ini dari IKP. Untuk upami biasa manawi ayah list nama-namanya biar kita punya gitu. Nanti saya cek disimpan di tent ini. Jadi kalau bapak ibu datang tinggal nyebutin nama, ada namanya ya udah seperti ini. Ya, mungkin cukup jelas ya untuk baik. 248 itu berakhir kerjasama dengan Kimia Farma Februari tanggal 20. Kami masih berusahakan supaya tidak ada stagnan waktu dan kekosongan di sana. Mudah-mudahan dinasnya bisa memberikan kelonggaran, kelunakan supaya ini bisa tetap pelayanan ke masyarakat tetap jalan. Seperti itu. Baik, mungkin cukup. Oh, Bapak mana Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya secara pribadi menyambut sangat gembira dengan adanya perhatian kasih sayang Bapak pada kami semua di kami. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini cerita pengalaman pribadi. Baik. Saya kebetulan tinggal di daerah timur, maksudnya Kecamatan Cilengkrang di situ. Semut. Data kesehatan kebetulan karena kami sering periksa di rumah sakit Al-Islam, jadi data kesehatan banyak di rumah sakit Al-Islam. Kemudian puskesmas rujukannya itu ada di Kecamatan Cilengkrang. Nah, pada suatu waktu rumah sakit Al-Islam itu naik kelas, gitu kan. Jadi kami tidak bisa tak Islam lagi dari puskesmas. Akhirnya disarankan untuk rumah sakit Hermina, rumah sakit Pemda, maupun rumah sakit Ujung Nurul. Seperti itu. Ini supaya bisa ke Al-Islam, kami disarankan waktu itu untuk pindah puskesmasnya akhirnya ke Margahayu, supaya nanti ada rujukan ke Al-Islam. Nah, setelah karena Al-Islam naik kelas, jadi tidak bisa lagi di rumah sakit Islam itu. Tapi pada waktu kami di rujukannya di rumah sakit di puskesmas di Margahayu, begitu ada sakit-sakit yang terlalu berat, kami ke puskesmas yang dekat dari tempat tinggal yang di Cilengkrang itu harus bayar. Seperti itu. Sudah tidak bisa. Jadi yang kalau mau gratis ke Margahayu, tapi ya itu. Tapi kalau di rumah sakit yang terdekat di Cilengkrang itu kami harus bayar. Gitu. Nah, setelah itu memang setelah kami tidak bisa lagi di Al-Islam, tapi kembali lagi ke rumah sakit ke puskesmas yang ada di Cilengkrang. Meskipun puskesmas itu katanya hanya untuk penyakit puskesmas, pusing kesini masuk angin. Tapi ya ini begitu. Apabila sekarang kami pindah tadi fasilitas kesehatannya ke Unpad, apakah untuk kasus-kasus tertentu tadi seperti misalnya yang ringan kami bisa tetap puskesmas yang ada di Cilengkrang dan tidak bayar seperti itu? Bagaimana? Jangan-jangan tetap nanti harus kembali kasus yang harus bayar aja keluar dari puskesmas jadi kena BPJS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, sebetulnya yang Bapak pertanyakan itu adalah kebijakan BPJS Pak. Jadi memang kebijakan BPJS itu satu, kita berobat harus di paskes yang kita tuju pertama. Ya, artinya kalau Bapak sudah pindah ke Margahayu, dikala Bapak kembali ke Cilengkrang, Bapak pasti kena biaya. Itu dari kebijakan BPJS-nya gitu. Kecuali Bapak misalkan posisinya di luar kota, Bapak lagi jalan-jalan ke Jogja misalkan, Bapak sakit, Bapak datang ke puskesmas Jogja, Bapak itu bisa free, dianggap sebagai pasien kunjungan. Kalau tidak salah 3 kali kunjungan itu masih bisa. Itu ya Pak ya. Jadi memang ini sebetulnya kebijakan BPJS. Yang kedua keterkaitan dengan jenjang rujukan rumah sakit, bahwa BPJS memberikan peraturan tidak bisa langsung ke rumah sakit tipe A, harus berjenjang ke rumah sakit tipe B, atau kalau ada tipe C tipe C. Jadi memang yang Bapak sampaikan itu ya itu kebijakan BPJS Pak, dengan konsekuensi kalau Bapak pindah ke klinik Unpad, Bapak nanti berobatnya tetap di Cilengkrang, ya nanti Bapak berbayar. Bapak berobatnya di klinik Unpad aja, kan nanti kan ada prioritas. Ya, batuk, pilek, perlu rujukan. Di sana, insya Allah dokter-dokternya juga ya lulusan Unpad gitu ya. Kedepannya nanti yang di klinik utama juga nanti saya mengobrol secara pribadi dengan teman-teman, karena beliau juga dulu di klinik utama Unpad, saya juga minta beliau untuk bisa praktek kembali di klinik. Jadi Unpad ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, khususnya klinik adalah untuk memberikan jaminan kesehatan. Ya, mungkin cukup Bapak dan Ibu sekalian untuk iya Bu.
Ya, Dok. Jadi yang pertama dok, ini hanya untuk penjelasan saja. Suami saya kan bukan orang Unpad, tapi kerjanya pensiun dari Bandung Jatinangor. Tapi punya BPJS-nya tetap dengan saya juga di Balai Kesehatan Unpad. Nah kalau yang tadi saya baru sebutkan bahwa ada prioritas untuk yang orang IKPN, apakah ini juga berlaku untuk suami? Begitu dok. Untuk penjelasan saja. Mohon. Bukan Bu, yang saya dapat informasi dari SDM demikian. Jadi jangan sepasang. Kalau misalkan nanti ada perubahan, saya kabari. Ada lagi? Bu tadi sehubungan dengan janda, aminten ayah oke duda, aminten duda, saya mengenalkan duda, mana pakai duda, terus tadi Bu Heni duda, duda ya mas aneh gitu, suami pakai duda kumaha gitu, tapi duda urusan istri mah urban, kamu Tapi kan bergabung dengan IKPN Unpad. biasa kamu mohon siapa tahu tawaran kawuri ke istri yang janda para janda Selama keluarga dari IKPN, mohon para duda tadi pada duda tuh yang suaminya terus karena janda Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu lagi udah mungkin ya. Jelas. Kasihan Bapak Ibu dan Sedikit ini kasus apakah betul BPJS itu mengeluarkan undang-undang kalau misalnya seseorang itu sudah ditekel oleh BPJS, jadi dia itu penyakitnya dan lain-lain BPJS, tapi berhubung yang bersangkutan itu sakit tidak mau menolak apa yang diberikan oleh BPJS tersebut, dia tetap harus bayar, akhirnya dia jadi umum gitu, dan kami tetap bayar. Itu terjadi di RSAS. Betul, itu ada undang-undangnya. Jadi begini, seseorang sakit pakai BPJS. pakai BPJS, semuanya pakai BPJS begitu. Beliau tuh kontrol. Nah, kontrol itu sudah diperiksa segala macam. Tiba-tiba beliau itu harus opname. Tapi dia menolak pasien itu. Saya tidak mau opname. Saya mau di rumah aja, mau tetap kontrol. Oh, kalau begitu Bapak artinya menolak tindakan BPJS. Jadi Bapak harus bayar. Nah, waktu itu saya dapat 3 juta bayar oleh RSAS itu saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang kan nggak apa-apa bayar juga gitu, karena dia memang tidak mau diopname. Apa betul gitu ada undang-undang seperti itu? Terima kasih. Mohon izin ya Ibu dan Bapak, BPJS itu kalau di klinik itu tidak, sistemnya bukan klaim ya, jadi sistem kapitasi. Jadi peserta itu yang terdaftar paskesnya di klinik Unpad misalnya ya, itu sistemnya kapitasi. BPJS membayarkan per peserta itu sekian untuk klinik. Jadi makanya tidak ada klaim dari klinik untuk kita ikat kembali. Jadi kita mengelola dana kapitasi yang ada. Sedangkan kalau misalnya rumah sakit itu sistemnya klaim. Nah, klaim itu berarti ada proses yang harus dilewati. Kalau misalnya dirawat inap kan lebih dari 8 jam ya, kalau dihitung 1 hari. Jadi kalau kurang ya bukan rawat inap, ya pasti observasi dan segala macam. Kecuali IGD dan segala macam. Tapi kalau IGD dia itu pasti kan akan ditangani di rumah sakit itu atau dia dirujuk. Nah itu masih dalam proses yang memang di-cover sama BPJS. Nah tadi ketentuannya ibu harus dirawat di sini, karena dirawat 1 hari. Nah kalau tadi tidak menolak untuk dirawat, memang untuk kelakuannya jadi sebagai pasien umum seperti itu. Jadi ya berbayar seperti itu. Tapi kalau ibu mau dirawat, ya nanti ibu masuk dalam penjaminan BPJS. Jelas mungkin itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian karena waktu juga. Saya tidak
Mandiri. Asuransi ya sudah. Maksud ibu udah punya kartu mandiri Inhel. Nah, gimana tuh utang? Jadi Asuransi kesehatan dari Mandiri. Pak Rektor bilang bahwa akan ada asuransi kesehatan itu gimana itu? Jadi saya waktu itu pernah membaca dari Pak Rektor. Nah itu dikatakan bahwa akan ada asuransi untuk warga IKPEN. Nah itu mungkin Bapak tahu di mana gitu, kayak kan ada Mandiri Inhel. Nah tapi yang sudah pensiun kan tidak boleh. Nah terus sekarang katanya mau ada asuransi kesehatan. Itu aja mungkin Pak. Mungkin Bapak tahu, mungkin dokter tahu dong. Mungkin maksudnya Unpad Sehat ini ya Bu ya. Mungkin. Iya. Jadi yang tadi Asuransi itu sehat mah BPJS ya. asuransi Unpad Sehat itu BPJS ya Pak ya. Unpad Sehat itu betul menggunakan BPJS Bu, dengan kepesertaannya dipindahkan ke klinik. Iya itu tahu ya. Mendapatkan prioritas untuk Iya. terapi. Iya. Iya. Kalau asuransi saya malah baru dengar dari Ibu, Punten. Karena setahu saya kerjasama Unpad dengan asuransi itu yang Mandiri Inhel kalau sekarang. Kalau dulu dengan Komedika. Kalau sekarang dengan Mandiri Inhel. Setahu saya itu kalau yang kerjasama dengan Unpad. Seperti Mandiri Inhel gitu, tapi untuk yang sudah tidak aktif itu maka tidak bisa. Ya, Jadi kalau berbicara asuransi kan berarti ada preminya ya Bu ya. iya ada preminya Kalau ya. itu saya belum terinformasikan Bu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mangga nanti untuk Bapak Ibu terkait pemindahan kepesertaan nanti akan dibantu oleh Tini dan Pak Mahfudin di sini. Silahkan. Baik, Insya Allah ini bukan yang terakhir saya kesini ya. Saya izin ya Bapak Ibu, kalau disasahakeun. Ya. Mangga wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kapan? Bukan